Kalau kopi kucing gimana? Kok kucing makan kopi? Ternyata kopinya dilembutkan, dicampuri wak klothok, dimakan kucing. Oh kurang ajar, jenis tai kucing, bukan kopi kucing. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman bi qadri 'azamati dzatika fi kulli waqtin wa hina ba'du. Bapak Ibu para jamaah rahimakumullah, syukur alhamdulillah pada pagi ini kita bisa bersilaturahmi kembali melanjutkan kajian kita setiap Sabtu ketiga. Mudah-mudahan kajian pagi ini disertai hidayah dan ridhonya Allah. Kita semua senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan iman lahir dan batin, panjang umur yang barokah, dan bisa selalu istiqomah meningkatkan ibadah kita, dan semua urusan kita mudah-mudahan dimudahkan dan ditolong oleh Allah. Dan mudah-mudahan barokahnya ngaji semakin hari semakin meningkat kualitas iman dan ilmu kita. Kalaulah suatu saat nanti dipanggil oleh Allah, moga-moga dalam keadaan husnul khotimah ala hadiniya wa li kulli niyatin sholihah wa li hajatina wa hajatikum lana wa lahumul fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebagaimana biasa, mari kita baca ayat terakhir dari surat At-Taubah dan sholawat sekali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa hu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, Abah Musyahid minta kepada kami untuk menjelaskan fadilah atau hikmah bacaan laqad ja'akum dan sholawat tadi. Ini seingat saya sudah saya terangkan, ternyata kata beliau belum. Jadi dalam kitab Nasoihul Ibad, Imam An-Nawawi Al-Bantani menjelaskan tentang perjalanan spiritual seorang ulama besar kekasih Allah, namanya Imam Ash-Shibli. Imam Ash-Shibli ini punya guru namanya Syekh Ibnu Mujahid dan juga Syekh Junaid Al-Baghdadi. Syekh Ibnu Mujahid ini santri dan jamaahnya luar biasa. Setiap hari rumahnya tidak pernah sepi dari jamaah yang berkunjung silaturahim, ngalap keberkahan doanya.
Nah, suatu ketika begitu Imam Ash-Shibli ini datang, beliau langsung bangkit dari tempat duduknya, kemudian merangkul dan mencium keningnya. Karena penasaran, Imam Ash-Shibli kemudian tanya, "Syekh, kenapa engkau merangkul dan mencium keningku? Dan ini tidak engkau lakukan kepada jamaah dan santri lainnya?" Karena dia merasa diistimewakan seperti itu, akhirnya tanya seperti itu, Bapak Ibu. Kemudian Syekh Ibnu Mujahid mengatakan, "Aku pernah bermimpi ketemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan saat itu Rasulullah mencium dan merangkul dan mencium kening. Aku kemudian bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mengapa engkau melakukan itu kepada Ash-Shibli?" Ternyata Rasulullah menjawab, "Aku senang dan cinta kepada Ash-Shibli karena setiap habis sholat Ash-Shibli ini selalu membaca laqad ja'akum yang kita baca tadi, dan kemudian membaca sholawat kepada sallallahu alaika ya Muhammad atau sallallahu ala Muhammad." Nah, itulah Bapak Ibu, jadi kita tadi baca bersama-sama dengan harapan kelak kita termasuk orang-orang yang dicintai dan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan diizinkan ketemu beliau di surganya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Akhirnya Bapak Ibu, karena Ash-Shibli datang tadi, kemudian ditanya, apa betul yang dikatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa setiap habis sholat kamu selalu membaca ayat dari surat At-Taubah yang terakhir ini dan kemudian membaca sholat kepada beliau? Imam Ash-Shibli menjawab, iya, persis seperti yang disampaikan Rasulullah kepadamu, aku tidak pernah meninggalkannya. Jadi ini namanya ngimpi tapi persis seperti yang terjadi dalam kenyataan. Ibu-ibu, bapak-bapak, karena memang Rasulullah dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim dawuh begini, "Man ra'ani fil manami faka'annama yarani fil yaqظah." Barang siapa yang bermimpi ketemu aku, maka pada hakikatnya dia benar-benar ketemu aku sama dalam keadaan sadar dan terjaga. Fa inna syaitana la yatamatsalu bi, karena sesungguhnya syaitan tidak mampu menyerupai bentuk wajahku. Jadi ini kalau jenengan ngimpi ketemu Rasulullah itu betul-betul Rasulullah hadir. Tapi kalau ngimpi ketemu almarhumah Mbah Bae atau Bu Yute yang telah meninggal, itu bisa benar bisa tidak. Walaupun kata ngipi ketemu Rasulullah, tidak semua orang diizinkan oleh Allah ketemu Rasulullah dalam keadaan mimpi sekalipun. Adakah di antara Bapak Ibu sing nate ngimpi ketemu Rasulullah? Halo? Wong kula sing ngomong ki dereng. Makanya ini subhanallah luar biasa lah. Salah satu bentuk cinta kepada Rasulullah, dan supaya kita disambut cintanya oleh Rasulullah dengan membaca akhir surat At-Taubah. Nah, ini mungkin kalau nggak hafal ya sambil bawa Quran atau sambil bawa HP, itu kan banyak ya Quran yang di HP ya. Kalau tidak lupa ya, mudah-mudahan kula jenengan selalu istiqomah. Bila ingin berjumpa Nabi di dalam surga, senangkan dulu hatinya dengan sholawat. Bila ingin selamat nanti dari neraka, mintalah syafaat
pada Nabi Muhammad. Jangan ragu, jangan tunggu waktu, istiqomalah sholawat setiap waktu. Jangan ragu, jangan tunggu waktu, istiqomalah sholawat setiap waktu. Tambah dulu apa ya? Ayo sholawat sekali-kali. Allahumma sholli ala Muhammadin, ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammadin, ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Sholli ala Muhammad. Nggak terbang ya? Oke, kita lanjutkan pembahasan kita terkait dengan najis yang dimaafkan dan yang tidak dimaafkan. Bapak Ibu, saya sengaja membahas persoalan ini karena kemarin ada SMS saya begini. Ya, sebelum memasak daging kurban itu sudah saya bersihkan katanya, baik daging maupun jeroannya, usus dan lain-lain, dan tidak ditemukan kotorannya karena sudah yakin bersih, langsung dimasak. Tapi saat sudah masak dan hendak memakannya, tiba-tiba ada 2 biji kotoran kambing. Nah, berarti kan ketimbul lah. Mungkin tadinya dibersihkan itu aman, bareng kena mungkal-mungkal, naik ke permukaan, pas dintas, dicedok lo, ono bonus ya. Bagaimana masakan tersebut? Menurut jenengan diterusno dipangan apa enggak, Bu? Terus undi? Ya jelas. Lah, ini nggih mungkin ya eman oleh daging mesak mono iku dimasak. Ya Allah, ngesakne kan. Ya, umpama arepe njaluk manis kadung entek kan. Nah, sejatinya tidak setiap apa yang terkena najis secara otomatis menjadi najis yang tak termaafkan. Ini sehingga menjadi penting kalau jenengan paham seperti ini, Bapak Ibu. Karena persoalan najis ini merupakan salah satu syarat sahnya sholat. Jadi pernah suatu ketika Rasulullah berjalan bersama para sahabat. Ya, ini hadisnya diriwayatkan oleh sahabat namanya Ibnu Abbas. Ya, melewati suatu kuburan. Tiba-tiba Rasulullah diperdengarkan oleh Allah ada 2 kuburan yang disiksa, sehingga ceritanya terdengar oleh Rasulullah saat melintas di dalam kuburan ini. Akhirnya Rasulullah kemudian mengambil pelepah kurma dan dibelah menjadi 2. Kemudian kuburan yang disiksa tadi penghuninya, kemudian satu ditancapkan dan yang satu dicantapkan pada yang satunya. Saat itulah kemudian Rasulullah dawuh kepada para sahabat, 2 orang yang ada di dalam kubur ini disiksa bukan karena lantaran dosa besar, karena dosa-dosa kecil yang diremehkannya atau kurang mendapatkan perhatiannya. Yang satu disiksa karena suka mengadu domba, atau kalau sekarang ini menyebarkan berita hoax seperti Israel itu ya, memutarbalikkan fakta. Yang satu karena apa? Percikan air kencing. Nah, jadi mungkin nek ngoyo ngadeg gak tahu cawi mungkin. Kalau cawi aman ya.
Nah, seringkali itu saya itu menjumpai sopir-sopir di pinggir jalan, mungkin saking gak kuat ya. Nguyuh ngadeg terus diselendiki bisa. Ya kan muncrat kabeh. Nah, sebenarnya ada cara. Kalau tidak ada air, kita supaya tidak terkena hadis ini ada cawi atau membersihkan najis dengan tidak menggunakan air. Dengan apa? Batu. Nah, atau kerikil atau apa yang bisa menyerap. Ya memang masih dihukumi najis karena memang tidak bersih, tapi makfuun karena sudah dimaafkan. Ini maksudnya. Jadi statusnya umpama kula jenengan habis ngenge, habis anu ya hanya hilang gitu aja kan, karena telah diserap oleh batu atau kerikil. Cuma statusnya dihukumi suci, dihukumi suci, meskipun secara lahir tidak sebersih dan hilang seperti air mata. Nah, karena itulah mari kita perlu ketahui mana yang dimaafkan dan mana yang statusnya tetap najis. Ini jadi tidak semua yang najis itu najis, tapi ada yang dimaafkan. Nah, ini Bapak Ibu, Syekh Nawawi Al-Bantani itu punya kitab namanya Kasyifatus Syajah. Kitab ini dikaji di pondok pesantren itu tingkat dasar, karena ini adalah merupakan syarahnya Sulam Taufik. Jadi kalau ringkasannya namanya Sulam Taufik atau Sulam Safinah. Pernah mendengar kitab itu ya? Kitabnya tentang fikih mazhab Imam Syafi'i, sangat ringkas. Nah, kemudian beliau Syekh Nawawi Al-Bantani membuat syarah penjelasannya, namanya Kasyifatus Syajah. Nah, yang pertama, qismun la yu'fa anhu fi thawbi wal ma'. Najis yang tidak dimaafkan baik ketika mengenai pakaian maupun ketika mengenai air. Termasuk najis dalam kategori ini adalah umumnya barang-barang najis yang dikenal secara umum oleh masyarakat, seperti air kencing, kotoran manusia dan binatang, darah, bangkai, dan lain-lain sebagainya. Nah, perlu kita ketahui ada darah dan bangkai yang tidak najis. Darahnya apa? Ikan dan belalang. Ya, hanya itu dok. Jadi kalau mulai jenengan betet iwak kan mesti berdarah, ya. Bahkan kadang-kadang bandeng nih bersina wedeli kurangan kan kadang katut barang bayo. Terus kepangan pahit barang kan betul nih. Lah, jadi itu selain itu. Apabila najis-najis ini mengenai pakaian atau air maka tidak dimaafkan, artinya tetap najis. Sehingga kalau kita sholatnya tidak sah karena statusnya najis. Pakaiannya menjadi najis dan harus disucikan sebagaimana mestinya. Airnya juga menjadi air najis yang tidak dapat lagi digunakan untuk bersuci atau keperluan lain yang membutuhkan air suci. Ini. Jadi dalam mazhabnya Syafi'i, Imam Syafi'i, ini makanya saya jelaskan mazhabnya Imam Syafi'i. Kalau kula jenengan ada bak mandi yang kurang 2 kula, ada telek cecek atau telek tikus, begitu kita mau nyeduk memang airnya masih bersih, bening, tapi karena kecemplungan najis atau mungkin ketetesan darah kita mungkin, ya, itu tetap hukumnya najis karena kurang 2 kula. 2 kula itu ukurannya berapa? Nah, umumnya para ulama menyatakan 216 liter, 216. Tapi di dalam kitab yang saya kutip nanti di sini 190 liter sudah cukup.
190 liter itu kira-kira berapa? Ya kalau bak itu lebar, tinggi, dan kedalamannya 60 cm itu berarti harus penuh. Karena itu kalau memang Bapak Ibu punya bak sebaiknya dilebihkan 65 cm lah kira-kira begitu, sehingga ada jeda 5 cm barangkali menjaga ini tidak penuh. Kalau kemudian ini kemasukan barang najis selama tidak berubah menjadi berbau atau terpengaruh airnya, maka tetap boleh digunakan bersuci, boleh dibuat mandi dan sebagainya. Nah, yang kedua, ismun yu'fa anhu fihima, najis yang dimaafkan baik ketika mengenai air maupun ketika mengenai pakaian. Nah ini, jadi ono sing meskipun kula jenengan terkena najis baik dalam pakaian maupun airnya dan tidak sampai 2 kula, tetap dihukumi suci. Apa itu? Kategori najis ini adalah najis yang sangat kecil sehingga tidak terlihat oleh mata yang normal. Sebagai contoh adalah ketika seorang buang air kencing dengan tanpa benar-benar melepas pakaiannya. Ketika kita pipis sambil dodok, kan nggak tahu apakah nyiprat atau tidak. Karena itu sangat kecil, ya mungkin juga ada yang nyiprat, ya, maka tetap dihukumi suci. Nah, karena apa? Karena cipratan dari air kencingnya yang sangat lembut yang tidak terlihat oleh mata mengenai celana atau pakaian yang dikenakan ini. Bila pakaian ini digunakan untuk sholat, maka sholatnya dianggap sah karena najis yang mengenai pakaiannya masuk pada kategori najis yang dimaafkan. Karena kalau kita lihat dicek yuk nggak ketok teles sih. Kalau kemudian ketetesan ketok teles, yo jijimane berarti itu bukan lagi dikit. Cipratan itu berarti karena saking lembutnya kan tidak. Umpama kita cek itu tetesannya itu, misalnya, nah ini kan ada air yang keluar dari lidah kita, tapi kita cek di sini. Ini loh Pak, ini kan mengeluarkan semburan air. Nah semburan yang kelihatan ini, maka itulah yang dimaksudkan. Nah yang ketiga, ismun yu'fa anhu fi thawbi dunal ma, najis yang dimaafkan ketika mengenai pakaian namun tidak dimaafkan, artinya tetap najis ketika mengenai air. Apa itu? Barang najis yang masuk dalam kategori ini adalah darah dalam jumlah yang sedikit. Jadi kula jenengan kalau kemudian misalnya pukulen utawa nyamuk, nah itu kan darahnya dikit, sebenarnya juga najis itu. Tapi karena tidak mengalir dan hanya bercak, walaupun tengriki nempel ketok kan gitu. Karena di pakaian itu dihukumi ma'fuun. Jadi bukan berarti tidak najis tapi dimaafkan. Tapi darah yang sedikit volumenya mengenai air, nah ini maka itu tidak dimaafkan, akan tetap hukumi najis. Makanya sebaliknya, bila darah ini mengenai air tidak dimaafkan najisnya meski volumenya hanya sedikit. Nah, air yang terkena darah ini volumenya kurang dari 2 kulah dihukumi najis. Nah, ya, makanya tadi saya katakan walaupun tidak berubah warnanya karena saking titik tetesan najis atau kotoran tadi, maka tetap dihukumi najis. Karena apa? Kurang 2 kula. Itu ini tetap saya garis bawahi, ini menurut pandangan ulama madhab
Syafi'i. Nek kula jenengan pakai mazhabnya Imam Syafi'i, ya harus hati-hati, nggih. Nah, dengan demikian air yang menjadi najis karena darah yang sedikit ini tidak bisa digunakan untuk bersuci atau keperluan lain yang memerlukan air yang suci. Lalu bagaimana hukum ukuran darah bisa dianggap sedikit atau banyak? Nah, ukuran banyak sedikit itu gimana ini? Nih, saya hanya mengutip saja karena ini sudah dibahas oleh ulama masa lalu yang hebat-hebat dan sudah ada kitabnya. Ada ulama namanya Syekh Syihab Amromli, sebagaimana dikutip oleh Syekh Nawawi Al-Bantani tadi, menuturkan bahwa ukuran sedikit dan banyak itu berdasarkan adat kebiasaan. Noda yang mengenai sesuatu dan sulit untuk menghindarinya maka disebut sedikit, yang lebih dari itu disebut banyak. Namun ada juga yang berpendapat bahwa yang disebut banyak itu seukuran genggaman tangan. Oh, ini sak genggam yo banyak ya. Seukuran lebih dari genggaman tangan, atau nah ini seukuran lebih dari satu kuku. Nah, jadi nek kalau hanya seret gitu aja, seukuran kuku itu dihukumi sedikit kalau kena pakaian tidak najis, walaupun kelihatan serete darahnya, darah nyamuk, darah apapun. Kita misalnya tiba-tiba kecuek mengeluarkan, ya, tapi dikit. Ya, kira-kira sak kuku aja itu dihukumi sedikit. Tapi nih melebar sak jempolan berarti kan lebih dari sak kuku. Ya, bisa dipahami nih ya? Kira-kira dibahas banyak. Nah, kira-kira gitulah. Nah, ini kitabnya Kasyifatus saja. Nah, keempat, Bapak Ibu, najis yang dimaafkan ketika mengenai air, namun tidak dimaafkan ketika mengenai pakaian. Nah, ini sebaliknya. Ono sing kena pakaian najis, tapi kalau di air tidak najis. Yang termasuk kategori ini adalah binatang atau bangkai binatang yang tidak memiliki darah pada saat hidupnya, seperti nyamuk. Nah, oh ternyata nyamuk ini najis ya. Menurut beliau loh ya. Kecoa. Tapi nyamuk berdarah kok nggih. Nyamuk berdarah, nek mangan. Tapi ini ketika nggak menggigit kita nggak berdarah kan? Iya betul. Semut, kutu rambut. Nah, sing duwe kutu-kutu. Ini ternyata kalau mengenai pakaian menjadi najis. Ya. Bangkai-bangkai binatang ini bila mengenai air dimaafkan. Misalnya kecemplung, ono kecoa, ono jangkrik, terus cecek niku termasuk berdarah apa mboten? Berdarah nggih? Oh iya, beda. Nah, kalau kecoa, jangkrik, ya tempat tadi ya dan sebagainya, itu kalau kula jenengan tiba-tiba waktu nyedok air kecemplungan mati, maka dihukumi tidak najis karena binatang-binatang itu tidak berdarah. Sebagai contoh, bila Anda melakukan sholat dan melihat di pakaian Anda ada semut yang mati, ternyata semut itu juga najis, maka batal dan tak segera membuang bangkai tersebut. Nah ini, jadi ternyata beliau mengatakan najis. Cuma tadi kan ada kategori sedikit. Nah kalau semutnya kecil itu kan termasuk sedikit najis tapi dimaafkan, ya. Ya, jadi kategorinya, nah ini ada sedikit penjelasan yang kelihatannya berbeda. Ketika tadi kategori sedikit dimaafkan. Nah, saiki semut kan ya lebih kecil dari kuku, kecuali semutnya gede, Pak. Atau semutnya akeh kan ngoten nggih. Ini karena bangkai binatang yang tak berdarah tidak bisa dimaafkan najisnya bila mengenai pakaian, tapi kalau kena air nggak masalah.
Masalah ini perlu diketahui oleh setiap muslim, mengingat sangat sering bersinggungan dalam kehidupan sehari-hari, terlebih memberikan dampak yang pada sah tidaknya ibadah yang dilakukan. Sehingga jawaban pertanyaannya adalah yang terkait dengan pertanyaan tadi, saat makan dan tidak tahu kalau ada kotoran maka dimaafkan. Setelah tahu, nah maka semua makanan menjadi najis dan haram untuk dimakan. Nah solusinya Bapak Ibu, kalau daging yang kena kotoran tadi dibuang kan eman, maka saya memberikan solusi begini, supaya tidak mubazir, dibuang kuahnya, lalu dibersihkan lagi dan dimasak ulang seperti semula, kan aman kan ya? Nah cuma masak pindo kan ngoten. Dilalah bumbune wis kadung entek dikabehno. Ya blonjo maneh. Nanti mangane digua. Wis kadung mateng. Nek wis mateng kan tinggal mensucikan saja, digrojok kemudian dibumboni lagi kan ngoten, Pak. Atau disambelno wis aman. Jangan digua. Ya itu kan sama dengan seperti kopi yang dimakan luwak itu kan menjadi kopi luwak dan itu keluar bersama kotoran. Lah, justru itu menjadi lebih mahal karena bau luwaknya ini. Lho saestu, Pak. Nah, maka selama ini kemudian sebelum memasaknya dicuci menjadi bersih karena memang wongkol dan tidak bercampur dengan kotorannya. Nah, beda dengan kopi kucing. Kalau kopi kucing itu ada seorang mahasiswa yang main kepada rumah temannya disuguhi kopi. Kok gak enak kopi nih? Kopi apa Bu? Kopi kucing. Loh kok ada kopi kucing? Kalau kopi luwak itu kan kopinya dimakan luwak tapi kemudian keluar bersamaan. Kalau kopi kucing gimana? Kok kucing makan kopi? Ternyata kopinya dilembutkan, dicampuri wak klothok, dimakan kucing. Oh kurang ajar, jenis tai kucing. Bukan kopi kucing. Ya tetap najis kalau itu. Bukan kopi kucing. Gitu. Nah, sebelum pertanyaan kita lanjutkan yang kedua. Nah, ini supaya tuntas. Nanti kita bisa mengambil mana yang kita pakai. Pertanyaan kedua. Di atap rumah saya kan banyak tikus dan suka ada kecoa tadi ya. Di kamar mandi kadang bingung karena kotorannya banyak. Nah, di kamar mandi itu atapnya ada celah kotorannya suka jatuh mengenai bak air. Ya intinya ada kotoran tikus, kotoran kecoa, kotoran cecek yang masuk ke dalam bak. Jika kotoran yang jatuh hanya satu biji, terus airnya yang ada, ya, apakah tetap najis atau tidak? Bagaimana cara membersihkan air yang sudah terkena lantai karena terbawa kaki? Nah, tadi kan sudah dikatakan kalau airnya kurang dari 2 kulah, maka bak atau status air itu tetap najis. Kemudian wis kadung digawe esok dan kaki yang basah tadi mancek di lantai, berarti lantainya sajadahnya karena masih basah otomatis najis. Sehingga pertanyaannya bagaimana cara mensucikannya? Nah, pertanyaan itu sebenarnya ada 2. Hukum air yang kurang dari 2 kulah kejatuhan satu kotoran tikus atau kecoa, dan yang kedua bagaimana cara membersihkan lantai yang diasumsikan najis karena terbawa oleh kaki yang basah tadi. Perlu diketahui, nah tadi kan menurut pendapat mazhab Syafi'i, kotoran dan urin semua hewan baik yang halal dimakan atau tidak, termasuk burung dan sebagainya adalah najis.
Begitu pula kotoran hewan yang tidak memiliki darah seperti tadi lalat, kecoa, jangkrik dan sebagainya, itu semuanya najis. Dengan demikian dapat difahami bahwa kotoran tikus atau kecoa hukumnya najis. Lalu terkait kotoran hewan tersebut, sekalipun hanya satu biji masuk ke dalam bak air yang sedikit kurang dari 2 kula, maka hukum airnya menjadi mutanajis. Sebenarnya airnya suci karena kecemplungan najis, akhirnya menjadi air mutanajis. Baik mengubah sifatnya ataupun tidak, baik berubah ataupun tidak, baik masih bersih maupun tidak. Nah, Bapak Ibu, 2 kulah. Kalau tadi saya pertama menyatakan 216, ternyata di dalam kitab At-Tadhib ini Syekh Mustafa Dzib Al-Bugho menyatakan 2 kulah sama dengan kurang lebih 190 liter. Ini ya. Oke. Kendati demikian, beberapa ulama dari kalangan mazhab Syafi'i memilih mengikuti pendapat Imam Malik. Jadi sekali lagi, menurut pendapat Imam Syafi'i, air yang kurang dari 2 kulah di dalam bak, kemasukan darah, kemasukan kotoran, baik sedikit maupun banyak, baik itu tidak merubah sifat-sifat air, masih ketok bersih, wong jene hanya 1 kotoran tikus saja, maka hukumnya najis. Airnya harus dibuang. Kita bersihkan baknya, diganti dengan yang baru. Nah, sekarang bagaimana menurut pendapat Imam Malik atau Imam Maliki? Jadi Imam Malik ini termasuk salah satu gurunya Imam Syafi'i. Jadi muridnya punya pendapat yang berbeda dengan gurunya. Kata beliau, air yang kemasukan najis tidak menjadi mutanajis kecuali ada perubahan pada sifat-sifatnya. Berikut ini disampaikan oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari. Ya. Jadi Syekh Zainuddin Al-Malibari itu pengikutnya mazhab Maliki. Beliau mengatakan begini, banyak di antara para imam kita, yaitu Imam Syafi'i. Oh, ternyata beliau pengikut Imam Syafi'i, ya. Lebih memilih pendapatnya Imam Malik yang mengatakan bahwa air tidak menjadi najis secara mutlak, baik air sedikit ataupun banyak, kecuali jika terjadi perubahan dan air yang mengalir dihukumi seperti air yang diam. Nah, jadi Bapak Ibu, ternyata menurut pendapat Imam Malik, kalau di dalam bak timba kita kecemplungan najis yang sedikit dan tidak merubah sifat-sifat air, maka itu tidak secara otomatis menyebabkan air menjadi najis. Jadi misalnya kula jenengan arepe umbah-umbah, sing siji sudah menyiapkan bak, ini ada bak suci, ini dilalah didelok ono kecemplungan, teleke cicak, teleke tikus, selama kotoran itu tidak merubah sifat atau keadaan airnya, tetap dihukumi suci. Nah, sehingga sebelum digunakan supaya tidak mubal-mubal, dicedok dulu kotorannya. Menurut pendapat siapa tadi? Imam Maliki. Nah, menurut qaul qadim, air yang sedikit tidak menjadi najis tanpa perubahan, dan ini adalah pendapat Imam Malik. Nah, ini Imam Malik tadi ya. Kemudian Imam Taqiyuddin Al-Khisni dalam kitabnya Kifayatul Akhyar menyatakan hal yang sama dan menyebutkan ulama kalangan mazhab Syafi'i yang dimaksud adalah Imam Malik berkata bahwa air yang sedikit tidak menjadi najis kecuali jika ada perubahan seperti halnya air yang banyak. Ini adalah salah satu pendapat imam mazhab kami, Imam Syafi'i, yang dipilih oleh Imam Ar-Royani. Jadi ternyata suatu ketika Imam
Syafi'i di Qaul Qadim. Qaul Qadim itu pendapat yang dulu. Jadi Imam Syafi'i itu pernah berada di Baghdad, Irak. Ketika itu menyampaikan fatwa, itu namanya Qaul Qadim. Ketika beliau pindah ke Mesir, terus kemudian menyampaikan pendapat, namanya Qaul Jadid. Qaul Jadid itu pendapat yang baru, yang menyatakan walaupun tidak berubah, maka kalau itu ada air yang kecemplungan najis tetap najis. Tapi di dalam pendapat yang dulu, dan ternyata beliau juga mengikuti pendapat gurunya Imam Malik, selama air itu tidak berubah sifat dan zatnya, maka tetap dihukumi suci meskipun kurang dari 2 bulan. Nah, umumnya orang-orang yang ikut mazhabnya Imam Syafi'i dalam konteks ini kata sing ikut pendapatnya Imam Maliki supaya tidak terjadi kesulitan dalam hidup. Ngoten ceritanya. Nah, inilah Bapak Ibu yang kami hormati. Nah, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami juga menjelaskan bahwa alasan para ulama dari kalangan mazhab Syafi'i mengikuti pendapat Imam Malik, terkena air sedikit yang kemasukan najis tidak otomatis menjadikan najis, kecuali jika terjadi perubahan pada sifatnya, adalah untuk memudahkan urusan manusia. Apa maneh pas misale angel banyu kan itu ya. Kalau jenengan di Surabaya dalam konteks PDAM mudah, tapi kalau di dalam masyarakat yang kesulitan air, wah itu ono wis dilalah nyiapkan 2 bak kecemplungan pisan kan ngoten. Ya iso Kak menggunakan air. Ya. Yang kesulitan air itu biasanya di daerah Madura, Labang sana. Saya pernah ke sana itu Masya Allah sulit air karena sumurnya itu mboten. Dan itu pegunungan, dekat laut Pak. Labang, ada yang dari Madura Labang. Itu memang sulit. Jadi nggak ada sumber. Adanya itu kalau musim hujan, ya bukan sumber itu karena kemasukan air hujan. Nah, sehingga pemerintah daerah kemudian menyuplai dengan tangki-tangki air di daerah-daerah yang kesulitan air, di daerah-daerah pegunungan. Nah, karena itulah kemudian banyak di antara penganut mazhab Syafi'i mengikuti pendapatnya Imam Maliki. Nah, itulah ibu-ibu yang kami hormati, sementara yang kita sampaikan terkait dengan masalah air ini. Mungkin ada pertanyaan, kami persilakan. Assalamualaikum Ustaz. Saya akan menanyakan 2 pertanyaan Ustaz. Yang pertama adalah, karena kan kita lihat masjid itu sering kedatangan kucing Ustaz. Kadang-kadang itu kan akan masuk ke karpet-karpet selanjutnya. Apakah itu kita berikan nanti atau tidak? Yang kedua itu masalah kalau kita mimpi kumpul sama istri atau suami, apakah kalau mau sholat itu mandi dulu? Mandi atau cukup hanya wudhu aja Pak? Terima kasih. Nah, jadi pertama terkait dengan kucing, Bapak Ibu, ada seorang sahabat namanya Abu Hurairah. Disebut Abu Hurairah, Hirrotun itu kucing, kalau Hurairah kucing cilik. Jadi isim tasghirnya Hirrotun menjadi Hurairah. Kemudian disebut Abu Hurairah, bapake kucing cilik. Kenapa? Karena beliau itu punya kucing dan kemana saja beliau pergi, termasuk sholat, selalu ikut. Sehingga sering dijuluki wong-wong bapake kucing, kan ngoten. Nah, jadi kucing ini selama tidak kencing, selama tidak BAB, dan di dalam kenyataannya memang kering, maka dihukumi suci.
Digendong pun mboten apa. Kan kucing gak cawi. Iya, gak ono kucing cawi iya. Nih. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau kemudian kita tahu bahwa kucing itu kemudian kencing dan mengenai kotoran, maka kotorannya menjadi najis, bukan kucingnya. Kotorannya wajib dibersihkan. Bagaimana cara membersihkan? Nah, kalau di karpet ya digerojok, sebab untuk mensucikan najis mutawasitoh, itu namanya najis mutawasitoh, itu harus dibersihkan dengan air mengalir sampai hilang bau dan rasanya. Nah, harus mengalir, digerojok. Nah, kalau ditekel gimana? Kalau kita gerojok, nyebar tambahan. Kalau karpet kan bisa diangkat karpetnya. Kalau ditekel, maka pertama ambil najisnya yang tampak dengan tisu, dengan pel yang kering, hilang. Dari najis aini itu adalah zatnya, bendanya hilang. Karena belum disemprot dengan air, maka menjadi najis hukmi. Masih dihukumi najis meskipun sudah kelihatan bersih karena kita ambil dengan kain pel. Nah, karena itu gimana caranya? Maka pelnya digerojok dengan air, kemudian dilap lagi, digerojok lagi, kemudian dilap lagi sampai hilang bau dan rasanya. Jangan kemudian cara ngepelnya pel-pelan dilapno, dicup nanggone timbo maneh, diperes, dipel maneh, itu tetap sama dengan najis. Bisa dipahami Pak ya? Tapi pel-pelannya digerojok, mengalir, suci kan, maka air yang ini dibersihkan, terus digerojok lagi sampai hilang bau dan rasanya. Jangan kemudian digerojok seret, tambah menyebar najisnya. Nah, kalau tidak semua sampai ke sana, najis tambahan. Oke, maka gitu caranya. Nah, yang kedua, kalau kita bermimpi kumpul sama istri selama tidak keluar, maka itu tidak wajib mandi. Tapi kalau kita mimpi terus kemudian ngelilir, ada bekasnya dan ada benda yang keluar, air maninya, kan mesti ketok kaku. Wah, iki ompol kok kasar nih. Maka wajib mandi. Jadi selama tidak keluar air mani maka tidak wajib mandi. Tapi kalau mimpinya sampai keluar mani wajib mandi. Nah, kalau kumpul tapi nggak keluar Ustaz, terus pun dihukumi tetap wajib mandi. Nempel tok titik tok Ustaz, kurang sampai melebu, tetap wajib mandi. Jadi nempel tok gak sido tibae M lah, tetap wajib mandi meskipun tidak keluar. Tapi nek gurung nemplek ya gak. Ngoten Pak. Nggih. Ngimpi nguyuh selama tidak keluar uyuhnya tidak wajib dibersihkan. Tapi kalau didelok itu jenenge ngompol, ya najis. Ngene cilik mbiyen kan mergo ngompol itu kan ngipi, Bang. Iya. Nah, bisa jadi kita jenengan itu karena sudah sepuh ya balik. Wong ayate kan ngoten. Al yauma nunakkisu fil khalqi afala yaqilun, di dalam surat Yasin kan gitu. Jadi kalau jenengan nanti sudah usia lanjut, maka proses kehidupan kita sama seperti anak kecil, kata Allah. Jadi kadang diladeni yo rewel, gampang tersinggung, moto kan. Makanya sing
duwe wong tuang rambut harus sabar. Karena kita harus sadar nanti ketika kita tua akan menjadi seperti itu. Makanya Allah kemudian memberikan rukhsah bagi orang yang lanjut usia. Sama dengan anak kecil, tidak wajib puasa. Wa 'alal ladzina yudhiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Cukup membayar fidyah saja. Karena nggak kuat puasa wis tuwek. Nah, ngoten. Jadi orang tua itu seperti itu nanti kita semua itu. Ya beser ya sehingga ketika kita beser Bapak Ibu, tiba icrut metu. Ketika kita dalam sholat karena memang punya penyakit itu, maka dihukumi setiap sholat sah walaupun keluar. Dilanjutkan cuma statusnya sarunge pakaiannya rukui tetap najis sehingga ketika mau sholat berikutnya harus disucikan terlebih dahulu. Nah, kula jenengan kalau kemudian bagaimana caranya orang seperti ini kalau sebelum sholat kudu lah kalau sebelum sholat itu najis misalnya wato atau guyu sampai keluar, yaitu berarti belum sholat, maka wajib disucikan dulu sebelum sholat. Tapi ketika keluar dalam keadaan sholat, maka itu namanya ma'fun anhu. Inilah yang dimaafkan oleh Allah. Kenapa? Karena kita memang kondisinya sudah sepuh dan sudah tidak mampu mengendalikan, maka itu dihukumi sah sholatnya meskipun dalam keadaan najis. Makanya Allah kemudian berfirman dalam Al-Quran, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah memang tidak menghendaki kesulitan bagi hambanya, tapi Allah ingin memudahkan. Wong itu memang bukan kehendakmu, tapi memang sakit itu dikehendaki oleh Allah, sehingga ada namanya rukhsah, keringanan bagi orang yang memang punya penyakit beser atau penyakit seperti itu, atau mungkin ambeien ya, ketika sebelum sholat dibersihkan, dadak waktu pas sholat keluar, maka tetap lanjutkan sholatnya, nggak usah diulang lagi. Ini namanya penyakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz tadi masih belum tahu cara membersihkan. Kebetulan di Surabaya ataupun di kota lain itu dari air. Jika yang kencing itu seorang laki-laki itu membersihkan dengan batu. Bagaimana cara membersihkan? Yang dibersihkan pakaiannya atau penisnya? Caranya bagaimana? Iya. Terima kasih. Nah, ini bagus sekali Bapak Ibu. Ya. Jadi apakah bagi bapak-bapak dan ibu-ibu juga sama-sama sebenarnya, yaitu kalau tidak ada air, boleh dengan batu, boleh dengan daun, boleh dengan kerikil, boleh apa saja benda-benda kering yang bisa menyerap najisnya. Nah, satu. Tapi sekarang itu kan ada namanya tisu, lebih menyerap dan itu bahannya juga dari bahan-bahan kayu atau bahan kapas kan gitu ya. Maka tisu itu bisa menjadi pengganti dari kayu. Dulu itu memang zamannya para ulama kan gurunya tentang tisu. Sehingga beliau memberikan alternatif seperti itu karena memang kenyataannya terjadi. Sehingga alternatif kalau itu seperti itu. Nah, sekarang sudah ada tisu, maka tisu itu sebagai cara membersihkannya dia ditutulaken dicek-licek tetesno. Cuma nggak boleh diulang di tempat yang sama. Kalau waktu nih diwalik nih ke tempat yang berikutnya. Nah nih ibu-ibu ya ndodok, aja sampe ngadeg kan mingkup. Kan permukaannya jero nggak kena kan gitu. Lah, makanya saya tadi mengatakan memang tidak sebersih air tapi dihukumi suci. Nah, bagaimana yang kecipratan air? Nah, ini Bapak Ibu, mungkin pernah saya sampaikan. Ketika panjenengan bepergian,
dan kemudian kecipratan najis karena memang dalam kondisi perjalanan dan tidak membawa ganti, atau kalau memang di bis di mall itu kan yo salin mana kan yo apa tasnya gue jero di mobil ya, sementara kita harus sholat. Maka dalam konteks seperti ini ulama kemudian menyatakan sholatnya digumisah, namanya sholat li hurmatil wakti. Jadi tisu ya, kalau memang tidak ada tisu. Kalau sudah ada tisu dan maka dihukumi suci, sholatnya sah ya, jadi tidak harus mengulang. Cuma kalau memang kita benar-benar tahu bahwa itu terkena najis pakaian kita, tapi kalau memang najisnya tadi kan ada, kalau najisnya hanya kecipratan tapi tidak kelihatan kan gitu, maka dihukumi ma'fu. Nah, sehingga ketika misalnya kula jenengan bepergian, naik bis, naik kendaraan, ngapunten, ketika saya sendiri praktek untuk pipis, apalagi di bis, itu pas jendul kan yo akhirnya muncrat, wah, wis jelas kena pisan. Itu bukan makfu lagi. Nah, ketika dalam kondisi seperti ini kita mau ganti baju, gak mungkin mengunjul bis, nggih. Nah, maka ketika kita mau sholat misalnya ya jamak qashar itu boleh dan sah, cuma dihukumi li hurmatil waktu karena tidak memenuhi syarat rukunnya, diantaranya adalah suci dari najis, karena pakaian kita najis. Umpama kula jenengan ditakdirno meninggal dunia, tapi karena kita sudah melakukan sholat walaupun dalam keadaan najis, maka gugur kewajiban kita. Tidak dianggap lagi sebagai orang yang mengabaikan dan meninggalkan sholat. Cuma kalau nanti sudah nyampe di tempat, karena tadi sholatnya ada kekurangan, maka itulah kemudian ada syariat namanya qadha sholat. Atau kondisi dalam keadaan sakit. Sebenarnya kondisi sakit itu tetap wajib sholat. Kan dalam prakteknya ketika kita tidak mampu dengan berdiri, wajib dengan duduk. Kondisi duduk nggak pernah berbaring nggak bisa, ngelumah bergerak tidak bisa. Selama akal dan hati kita masih sadar, tetap wajib sholat meskipun dengan isyarah nopo. Isyarah nopo? Loh, coba ketip tok lho, tetap wajib sholat. Hanya ketape Allahu Akbar, kan ngoten. Itu wajib sholat Bapak Ibu. Bukan berarti kemudian wah nek wis lara nemen gak wajib sholat. Mboten. Selama sadar loh nggih, kecuali tidak sadar, walaupun di ICU. Gimana cara wudhunya Ustaz? Wong kondisi diinfus misalnya kan, atau kalau kecelakaan kan diperban semua. Wudhu nggak bisa. Prakteknya kan dengan tayamum. Itu nih iso tayamum. Sopo sing ngarepin tayamumi? Biasanya kan pakai pempes. Sopo sing ngarepin ganti tiap waktu sholat? Gimana betul? Nah, dalam konteks seperti ini, kalau kita tidak mampu melakukan wudhu atau tayamum, silakan sholat. Walaupun tanpa wudhu, tanpa tayamum, walaupun dalam keadaan najis. Nah, itulah yang disebut sholat li hurmatil waktu. Cuma nanti kalau sembuh, sehat, sebanyak sholat yang kita tinggalkan wajib di ngoten. Kecuali kalau nggak sadar. Ini wis nggak sadar, wis nggak wajib sholat, hilang akal namanya. Oke? Ngoten Bu nggih? Oke, saya kira demikian. Mudah-mudahan disertai hidayah dan ridhonya Allah. Dan bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad